Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas mengenai kecantikan-kecantikan yang unik yang ada di dunia. Oke, memang pandangan kecantikan bagi setiap orang, setiap budaya, setiap suku itu memang berbeda-beda. Berbeda budaya, berbeda pula pandangan kecantikannya. Jadi memang benar kata-kata cantik itu relatif, karena memang benar di setiap budaya, di setiap suku itu pandangan kecantikan mereka itu berbeda-beda. Misalnya ada yang lebih suka kulitnya warna hitam, ada yang lebih suka kulitnya warna putih, macam-macam lah pandangan mereka terhadap kecantikan. Nah, jadi video kali ini Mil akan membahas kecantikan-kecantikan yang unik yang ada di dunia dan juga ada salah satunya berasal dari Indonesia. Apa-apa aja suku-sukunya, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah suku Karen. Pada awalnya, suku Karen ini memang bukan berasal dari Thailand, melainkan berasal dari dataran tinggi Tibet. Dan akhirnya mereka pindah ke Thailand dan menetap di sana. Nah, suku Karen merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi kecantikan yang sangat unik, di mana perempuan-perempuan yang ada di suku Karen harus memanjangkan lehernya agar terlihat cantik, di mana mereka harus menumpukan kuningan cincin besar di leher mereka agar leher mereka terlihat panjang. Jadi leher mereka itu terlihat lebih panjang daripada leher-leher kita pada umumnya. Jadi jika usia perempuan di suku Karen itu bertambah, maka cincin di leher mereka juga ikut ditambah. Jadi kalau misalnya usia mereka bertambah, maka cincin yang ada di leher mereka juga akan ditambah. Jadi ditambah hingga akhirnya leher mereka itu memanjang. Dan juga mereka pantang melepas tumpukan cincin ini pada saat mereka beraktivitas sekalipun. Cincin leher yang mereka gunakan hanya akan dilepas pada saat mereka melahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Jadi kayak aktivitas mereka sehari-hari itu mereka selalu memakainya, kecuali yaitu mereka melahirkan, menikah, dan mereka meninggal dunia. Nah, ketika cincin leher mereka ingin dibersihkan, mereka bisa melepasnya, tetapi tidak boleh lama-lama, harus dipasang kembali. Nah, tradisi ini awalnya bertujuan untuk melindungi diri dari harimau. Nah, tujuan awal dari tradisi kecantikan ini hanya untuk melindungi diri mereka dari harimau, karena beberapa tahun yang lalu ada perempuan suku Karen yang dibunuh oleh harimau. Jadi pemimpin suku memutuskan untuk menyuruh mereka menggunakan cincin di leher untuk melindungi diri mereka. Nah, pada akhirnya tradisi ini berkembang dan menjadi tradisi kecantikan para wanita suku Karen. Namun saat ini tidak semua perempuan di suku Karen diwajibkan memakai cincin leher ini. Hanya anak perempuan yang lahir pada waktu tertentu yang ditakdirkan untuk meneruskan tradisi ini. Biasanya mereka akan memakai cincin leher pada usia 5-6 tahun. Awalnya dimulai dengan 5 cincin dan terus ditambah 2 cincin lagi dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahunnya itu bertambah 2 cincin. Tidak ada jumlah standar jumlah cincin leher maksimum yang akan mereka pakai, tetapi pada umumnya mereka bisa mencapai 25 buah cincin. Pada umur 15 tahun mereka akan diajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah mereka ingin memanjangkan lehernya seumur hidup? Dan yang kedua, apakah mereka ingin berhenti total? Dan kita lanjut ke suku yang kedua, yaitu suku Mentawai. Suku Mentawai juga merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi kecantikan yang sangat unik, yaitu tradisi kecantikan gigi runcing. Tradisi ini merupakan tradisi mengerik atau tradisi meruncingkan gigi bagi para wanita Mentawai. Bagi wanita Mentawai yang akan melakukan tradisi gigi runcing ini dianggap sudah dewasa. Semakin runcing gigi mereka, semakin itu juga mereka terlihat lebih cantik dan dewasa. Jadi tak heran tradisi meruncingkan gigi ini sangat dinantikan oleh wanita-wanita Mentawai, karena kalau misalnya giginya sudah diruncingkan, mereka kan terlihat lebih cantik.
Namun tradisi ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi para wanita mentawai. Dan yang masih melakukan tradisi ini hanya istri-istri orang yang dihormati di kalangan suku mentawai ini. Tradisi meruncingkan gigi ini dilakukan pada saat wanita mentawai akan menikah. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kecantikan. Wanita suku mentawai memiliki kepercayaan turun-temurun bahwa dengan meruncingkan gigi, tubuh dan jiwa mereka dapat terjaga keseimbangannya. Masyarakat mentawai mempercayai bahwa manusia memiliki dua wujud yang tidak akan musnah. Wujud tersebut terdiri dari arwah dan tubuh. Jika mereka tidak menyukai penampilan dan fisik mereka, maka mereka akan jatuh sakit. Oleh karena itu, para wanita mentawai harus meruncingkan giginya agar terlihat lebih cantik dan jiwa mereka panjang umur dan bahagia selalu. Walaupun pengerikan gigi ini sangat menyakitkan, mereka akan tetap melakukannya karena dengan mengerik gigi mereka akan terlihat lebih dewasa dan cantik. Dan alat yang digunakan untuk melakukan tradisi peruncingan gigi ini adalah sebilah perangkat dari kayu atau besi yang sudah diasah tajam. Melakukan proses peruncingan gigi sekitar 30 menitan satu gigi tanpa istirahat. Gigi akan dibikin runcing seperti gigi taring dan untuk menahan rasa sakit pada saat proses peruncingan gigi ini, biasanya wanita mentawai akan menggigit pisang yang mentah dan keras. Setelah meruncingkan satu gigi, para wanita mentawai diberi waktu istirahat untuk menghela napas aja, lalu memulai peruncingan gigi ke selanjutnya. Salut sih aku sama wanita mentawai ini karena mampu menahan rasa sakit tanpa dibius. Bayangin aja, giginya cuy dikerik tanpa dibius. Bayangin aja gimana rasa sakitnya. Gigi yang copot satu aja sakitnya minta ampun, apalagi dikerik, diruncingkan, semuanya diruncingkan. Bayangin aja gimana sakitnya. Hebat sih wanitanya ini, hebat. Suku yang ketiga adalah suku Lu yang berasal dari Vietnam. Suku Lu juga merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi kecantikan yang sangat unik, yaitu dengan cara menghitamkan gigi mereka. Biasanya kan kita pengen tuh gigi kita tuh putih, bersih, agar terlihat lebih cantik. Tetapi berbanding terbalik dengan suku Lu ini, mereka lebih suka giginya hitam agar mereka terlihat lebih cantik. Tradisi menghitamkan gigi yang dilakukan oleh para wanita suku Lu ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Tanaman perdu yang bernama potosfen yang bisa dibilang seperti sirih yang mereka gunakan sebagai bahan alami untuk menghitamkan gigi mereka. Alasan mereka untuk menghitamkan gigi mereka adalah agar mereka terlihat lebih cantik dan menawan. Mengapa mereka memilih warna hitam? Karena mereka beranggapan warna hitam yang ada pada gigi mereka dianggap sebagai pemanis. Dengan cara menghitamkan gigi membuat mereka dinilai lebih cantik oleh para pria. Siapa sangka dengan menghitamkan gigi mereka ada dampak baiknya juga. Sayangnya hanya generasi wanita tua saja yang masih memegang teguh tradisi menghitamkan gigi ini. Karena kebanyakan wanita mudanya pindah ke kota dan memilih kecantikan yang pada umumnya lah. Dan yang terakhir adalah suku Dasanas. Suku Dasanas juga merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi kecantikan yang sangat unik, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah, terutama tutup botol yang mereka jadikan sebagai perhiasan yang mereka gunakan sehari-hari. Mantap kan? Mendaur ulang sampah, terutama tutup botol yang mereka gunakan sebagai perhiasan mereka yang mereka gunakan sehari-hari. Suku Dasanas yang tinggal di lembah Omo ini mengubah barang-barang yang sudah dibuang oleh orang lain untuk mereka jadikan perhiasan yang mereka gunakan sehari-hari. Mulai dari tutup botol, gelang, jepit rambut, dan barang-barang lain yang bisa diubah untuk dijadikan perhiasan mereka. Melimpahnya tutup botol di wilayah ini karena banyak sampah yang terbawa oleh arus sungai Omo dari kota Omaret. Sampah-sampah tersebut, terutama tutup botol, dikumpulkan oleh suku Danas sebagai aksesoris kepala mereka. Bagi wanita suku Danas ini, semakin banyak perhiasan tutup botol di kepala mereka, maka kepercayaan diri mereka semakin kuat.
Aksesoris ini bahkan dianggap sangat penting oleh suku ini. Bagi wanita tua dari suku Dasanas ini, kebanyakan memakai aksesoris yang lebih berat. Biasanya mereka menambahkan aksesoris dari logam seperti gelang, serta ditambahkan sejenis bulu di atas kepala mereka. Hal ini dilakukan sebagai pertanda kepercayaan diri mereka. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini, dan jika kalian suka videonya silahkan klik tombol like-nya. Gimana menurut kalian, unik-unik semua kan kecantikan-kecantikan yang Mila bahas kali ini? Memang kecantikan itu kita nggak harus putih, nggak semua kecantikan itu mengharuskan kita putih, bersih atau sejenisnya lah. Setelah kita membahas kecantikan-kecantikan ini, kita jadi tahu bahwa cantik itu tidak harus putih, tidak harus mancung, karena banyak di luar sana suku-suku lain yang lebih memilih kecantikan-kecantikan yang unik. Karena dalam pandangan mereka, dengan mereka seperti ini, dia akan terlihat lebih cantik. Bahkan ada yang diantara mereka yang mendaur ulang sampah, jadi mereka nggak harus beli emas yang puluhan juta, ratusan juta. Karena dengan mendaur ulang sampah, mereka sudah terlihat lebih cantik. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi kecantikan unik yang belum Mila bahas, nanti Mila bikin part 2-nya. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar, terserah apa aja requestan kalian, request sebanyak-banyaknya. Nanti Mila bacain satu-satu. Okay? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.